semuanya, perkenalkan namaku Kayla Zahra Wahono, bisa dipanggil Lara, A-nya 2 di belakang. Nah, aku dari Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ, jurusan Administrasi Niaga dan program studi Administrasi Bisnis Terapan nih teman-teman. Aku dari ABTS 1C. Hari ini aku ditugasin untuk bikin video tentang penerapan Pancasila dari sila 1 sampai sila 5. Kalian tahu nggak sih Pancasila itu penting banget loh bagi Indonesia. Kenapa sih bisa begitu? Yuk kita langsung saja mulai videonya. Jangan lupa like and subscribe ya. Enjoy! Sebelumnya aku pengen ngejelasin dulu nih tentang sejarah singkat tentang Pancasila sebelum kita masuk ke sesi makna Pancasila bagi bangsa Indonesia dan juga bagaimana sih penerapannya di masa sekarang ini. Nah, yang pertama itu ada sejarah singkatnya ya teman-teman ya. Pancasila itu lahir dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam mencari dasar negara yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang berbeda suku, agama, dan budaya. Gagasan awal Pancasila itu disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni tahun 1945 dalam sidang BPU PKI. Setelah melalui proses yang panjang dan penyempurnaan oleh Panitia 9, akhirnya Pancasila disahkan secara resmi pada 18 Agustus tahun 1945 dalam sidang PPKI, tepatnya sehari setelah Indonesia itu merdeka. Yang kedua, ada makna dan fungsi Pancasila secara singkat. Nah, Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Artinya, semua hukum, kebijakan, perilaku warga negara harus berlandaskan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Selain itu, Pancasila juga menjadi pedoman moral agar bangsa Indonesia bisa hidup rukun, adil, dan juga bermartabat. Jadi artinya Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Ia mengajarkan kita untuk bersatu, berbuat adil, menghormati sesama, dan bekerja sama demi kemajuan bersama. Kalau setiap warga negara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, damai, dan sejahtera. Langsung aja kita lihat contohnya. Mau dulu nih. Lu udah baca doa belum sih? Belum. Oh ya udah, baca doa dulu yuk. Makannya. Kan ini gak sih? Ya, sama tiga pengen. Kalian kok udah makan duluan sih? Udah baca doa belum? Belum, lupa. Yes. Gimana sih kalian ini? Saya ikutan makan lagi. Ayo baca doa dulu. Ya udah deh. Ya, sebentar lagi. Dah, yuk makan. Udah berapa botol itu? Beli aku. Iya. Sembel istri. Udah diajak ngomong, abis ajak ngomong dulu lah, tentang ngomong bukan tipe gue banget ya Pak, kayak alim-alim gimana gitu ya, aku cocok banget sama gue kayaknya gitu ya, dengan gue hilang sama aku kayak gitu asik banget cowok gitu ya udah, emang kalau gue tuh cuma milih doang cuma enak banget ya Astagfirullahaladzim, mau kalian mau di kampus sih? kalian tahu gak sih itu melanggar kampus? Udah sih, kenapa sih? Ya masih ya Ya, jangan belum ketahuan. Gak ada CCTV lah di sini, santai aja. Tapi Allah melihat. Terus
Bang. Sini, jangan lari kamu mau. Sini. Bukan cuma banget ini. Mati enggak? Mati enggak Pak ya? Gimana? Lo punya udah? Punya gue itu. Orang enggak dengar gua bawain yang salah ke dosen. Jangan apa sih? Aku mah nggak boleh mati. Harus sobat sih deh. Cepat. Udah, ayo. Serius lu jangan bilang ah. Kalau kan, oh tadi udah bilang Makanya jangan minum lagi. Jadi pendapat saya untuk sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu berarti di mana masyarakat Indonesia harus meyakini Tuhan sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Nah, bukan hanya sebagai keyakinan dari masing-masing masyarakat, tapi juga bagaimana cara masyarakat bisa bertoleransi terhadap agama yang dianut oleh masyarakat lainnya, begitu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bentar. Kok kayak jadi podcast horor sih? Ya udahlah, terlanjur ini kan, ya enjoy aja ya guys ya. Ciao. Sila pertama ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari segala kehidupan. Artinya, negara kita bukan negara agama, tapi negara yang menghargai dan menjamin kebebasan setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Sila pertama ini mengajarkan kita tentang toleransi antar umat beragama, saling menghormati perbedaan keyakinan, menjaga kerukunan dalam keberagaman agama, dan tidak memaksakan ajaran atau kepercayaan pada orang lain. Lanjut ke contoh sila kedua. Baca apa? Iya, baca siapa ya? Ada ini. Jangan gak sih? Nah, lagi ya salah sendiri ini dia boleh. Oke, ini aja deh. Coba lihat sendiri. Ya toh, coba. Kayaknya kita harus balikin deh, nggak perlu kita ambil, bukan hak kita. Siapa tapi? Siapa? Murid nggak ada, kayaknya dari ini deh, kelas sebelah deh, itu masih. Iya. Kita tetap harus balikin, karena ini bukan hak kita. Ini duit siapa? Ada kan mau nggak ya? Sampai saya. Guys, ya ampun kan udah dompet kamu nggak ya? Ini hijau. Iya benar. Ya ampun, dicari kemana-mana ternyata ada di sini. Nah, emang tahu di mana nih dompet lu? Itu dompet gua kok. Soalnya ada kartu identitas gua kan gua nggak ada. Cuma ada kartu-kartu gini ya. Ini nggak sih? Kartu, oh iya, ada kartu ini. Baru deh. Oh iya, ada nggak? Kartu, iya kartu nama gua di situ. Oh iya benar. Kartu pembayaran Vivendi ini ya? Iya benar. Oh, aduh jadi ketahuan kan. Ya apa deh. Udah, kita balikin. Iya, makasih banget ya. Kayaknya ya. Lain kali hati-hati. Iya, jangan kita tuh kalau misalnya jatuh sama orang gimana? Aduh, masya Allah. Baru aja gue pengen ambil. Karena ada 5.000 kan lumayan. Nah, intinya makasih banget ya guys. Iya. Iya, duduk ya. Betul. Lu tadi yang bahasain celana gua ya? Ngaku aja lu, ada dendam pribadi sama gua. Halo. Sip. Sosok innocent gitu. Aslinya kan lu kan. Siapa yang nyuruh lu? Atau lu ada dendam sama gua? Ayo selesai sekarang. Dia yang gituin celana lu pakai itu. Iya. Kurang ajar banget ya gue. Iya kan? Kasian loh dia. Dia tuh sampai susah banget. Ajar banget sih. Itu stay ini loh, itu udah nggak bisa diapa-apain tuh. Celana dia tuh kasian. Tahu. Ya walaupun keren tetap susah ngomongnya. Gak hilang tau gak? Kenapa ada apa? Temen lo lagi basahin celana gua. Tanggung jawab gak? Emang ada buktinya kalau dia yang basahin? Hah? Lu mau berani bohongin mata gua? Gua jelas-jelas ngeliat dia Basahin gua, nyenggol gua. akhirnya cara gue jadi basah. Ya kan bisa diselesain baik-baik sih. Baik sih. Gimana mau baik-baik lu aja tadi langsung kabur? Gimana dong saya? Tapi
Iya, aku mau ketemu kamu dari tadi. Terus, lu dari tadi di dalam kelas aja baru lihat kagak ada tuh inisiatif nyari gua. Ya kan udah capek dalam kelas. Gak lupain ketemu. Lah, alasan banget. Emang kamu yakin? Iya, yakin. Iya. Ini orang dia mau lihat gua pakai mata Tapi kan dia bilang bukan dia. Tadi dia mau nyari gua. Gimana dong? Nggak mau ngaku? Ngaku aja. Kamu kayak salah orang udah. Sama orang sekarang. Bentar. Tadi ketemunya di mana emang? Ambil. Iya, kamu ke kantin tadi emang. Aku di kelas kalau gak suka aja nggak kan? Tuh. Tanya anak kelas deh. Tuh, lu tadi ngeliat dia nggak? Enggak. Lu nggak ngeliat dia keluar kelas? Enggak. Berarti dia dari sini? Iya. Tuh. Berarti kalian salah orang. Udah. Maaf ya. Ayo, udah. Urusan kita udah selesai di sini. Awas ya lu kayak gitu ya. Aduh, astaga. Astaga. Ngapain? Belum belajar. Bentar lagi ujian ya. Aduh, gimana nih? Ini 10 menit lagi. Aduh, gimana ya? Takut banget deh. Aduh, ya Allah. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik anak-anak, kita akan memulai ujian ya hari ini. Apakah kalian sudah pada belajar? Ya, belajar. Bagus. Ini ujiannya. Jangan dilihat dulu ya. Kita kerjakan bersama-sama. Baik, silakan dimulai mengerjakan. Susah banget sih ujian. Mana gue belum belajar lagi sama sekali. Aduh, apa gue nyontek aja ya? Ya udah, lagian dosennya nggak ngeliat ya kan? Udahlah, nyontek aja lah. Oke. Aman. Oh alah, itu ternyata dari tadi jawabannya. Tau gitu gue nyontek dari tadi ya, daripada mikir-mikir kagak ada jawabannya. Kalau gue nyontek mulu, gue kamlet juga nih lama-lama. Udah lah, nyontek aja lah. Kamu Aduh, contek ya tadi? mati gue. Tauan lagi ngomong apa ya? Enggak kok Bu. Jangan bohong, tadi kamu melihat Lina kan? Iya Bu, aduh. Kamu nih gimana sih? Kamu memang tidak belajar malam? Enggak Bu, saya ketiduran. Jadi nggak belajar. Nah, kamu sini di depan. Ngerjakannya di depan, jangan di sana. Iya Bu. Oke, menurut saya Pancasila sila kedua itu kan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu artinya kan kita harus memperlakukan manusia itu secara adil dan beradab, bukan cuma soal hukum tapi ya tentang kegiatan sehari-hari juga lah. Kayak misalnya kita nggak boleh ngebully orang, kayak menghargai orang lah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Teman-teman, maaf ya intermezzo sedikit aja. Nah, ini kan disuruhnya 20 menit ya videonya sebenarnya. Nah, sekarang itu udah hampir 15 menit. Jadinya aku speedin ya penjelasan dari Pancasilanya. Maaf banget teman-teman. Enjoy ya.
Sila ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Keadilan dan peri kemanusiaan harus jadi dasar dalam memperlakukan orang lain tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, atau status sosial. Nah, sila kedua ini mengajarkan kita tentang menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, mengembangkan sikap saling tolong-menolong, bersikap sopan beradab, dan tidak semena-mena. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kalian mau kemana? Kan kita bersihin kelas dulu. Pertama-tama ada jadwal tiket, kalian mau bersihin kelas. Ini kotor banget, cowok. Ya udahlah, lu aja, kan lu rajin. Apa hubungannya? Kayak, ya udah lah. Kita tuh bersihin kelas tuh kewajiban kita sendiri. Gotong royong kan ini buat bersihin kelas bareng. Ayo, yuk. Yaudah yuk. Jadi guys, kita kan ada proyek buat minggu depan ya. Di kampus tuh ada kayak stand makanan Nusantara gitu. Jadi kita kira-kira pengen makanan dari daerah mana nih? Gue Sate Padang. Soto nih soto kudus kek, Madura, apa kek Lamongan kek? Itu mulu, soto, sate. Gue Padang. Lah, itu loh yang enak banget dari Maluku tuh, ikan kuah kuning. Pasti kan belum pernah cobain ini, ketahuan banget. Udah sering, sorry. Emang? Iya, kan di masakan Padang ada. Kuah ikan. Udah Udah yang paling bener soto tuh suka. Udah guys. Mendingan gue ada ide. Gimana kalau kita itu bikinnya semuanya aja nih dari ikan kuah kuning, sate Padang, sama soto apa kayak gitu kan. Kita satuin aja lah jadi kayak cita rasa Nusantara gitu. Jadi di stand kita nanti ada makanan dari timur, dari mana-mana di Nusantara kita gitu. Gimana? Boleh sih, bagus sih daripada Satu doang ya, daripada dua. sebiji gitu kan jadi Jadi untuk sila ketiga itu kan bunyinya Persatuan Indonesia. Indonesia itu memiliki berbagai macam ras, suku, agama. Oleh karena itu dibutuhkan persatuan agar Indonesia itu menjadi kokoh seperti kayak Bhinneka Tunggal Ika. Jika Indonesia itu nggak kokoh, nggak memiliki persatuan, ya maka dia bakal roboh negaranya, nggak bisa berdiri dengan secara tegak gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, walaupun kita berasal dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya, semuanya tetap bersatu di bawah satu identitas Indonesia. Nah, sila ketiga ini mengajarkan kita tentang cinta tanah air dan bangsa, rasa bangga sebagai warga negara Indonesia, semangat gotong royong dan solidaritas, menjaga keutuhan bangsa agar tidak mudah terpecah belah. Tutururut, congrats! Sekarang udah sila keempat nih teman-teman. Jadi teman-teman, hari ini kita mau pemilihan ketua kelas kita nih. Kira-kira mau siapa? aku sih pribadi lebih milih Lina ya, karena Lina tuh kan bukan organisasi dan juga dia tuh kayak kelihatan cocok banget sih menurut aku ya di ketua kelas. Oh, Dina ya. Jadi buat calon pertama, Lina aja boleh maju depan. Kalau menurut aku sih Lara cocok deh, soalnya kayak public speaking yang bagus tuh dia kayak bisa merangkul yang lain gitu loh. Lara ya. Oke ya, Lara. Maju ke depan. Wah, kok Lara sih? Emang kenapa? Lara kan cocok. Tapi Lina tuh lebih ada banyak pengalaman organisasinya. Jelas-jelas dia lebih ada pengalaman lah daripada Lara. Lara juga cocok kok, public speaking bagus. Jelas-jelas Lina. Lina. Ya udah dong, udah gede jangan kayak anak kecil. Kalian musyawarah dulu ayo. Ya diomongin baik-baik. Ya udah voting aja deh mendingan sekarang. Daripada ribut-ribut kayak gitu, mendingan kita voting. Ayo voting. Setuju nggak kalau voting? Ya udah iya. Ayo voting. Nah guys, jadi hasil votingnya segini guys. Jadi selamat buat Lina, buat Lina terus. Selamat buat Lina. Oke. Nah, untuk sila keempat itu kan kita melakukan bermusyawarah untuk gotong royong karena kita memiliki banyak kebutuhan dan pasti kebutuhannya itu ada yang berbeda-beda dari setiap kelompok maupun individu. Nah, maka dari itu kita ini melakukan musyawarah agar bisa mengetahui tujuan kita di mana, agar bisa mendapatkan kesepakatan antara kelompok maupun individu juga. Dan kita juga melakukan gotong royong agar masalah yang kita dapat itu cepat selesaikan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Nah, sila keempat ini mengajarkan kita betapa pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Semua keputusan hendaknya diambil dengan pertimbangan yang bijaksana dan mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Sila keempat ini itu mengajarkan kita tentang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, menghargai hasil musyawarah dan mufakat, menjalankan keputusan bersama dengan tanggung jawab, dan menghargai pendapat orang lain dalam diskusi. Masih di sini kan? Udah sila terakhir nih. Guys, besok kan kita ada presentasi ya buat matkul bahasa Indonesia. Nah, ini aku udah bagi peran-peran untuk kalian. Aku nanti yang research sumber-sumber sama itunya isinya. Nabila yang nulis nanti, Rara yang desain PPT-nya, yang layout, terus Lara yang presentasi. Ada setuju nggak? Udah kayak gampang banget, cuman layout PPT doang. Ya kan bisa pakai template ya? Iya, Gampang banget gitu. kayak iya itu bentar banget guys, itu nggak capek yang lain. Maksudnya tuh dari salah satu requirement tugasnya itu PPT-nya tuh harus kayak bener-bener bikin sendiri itu loh, bukan yang kayak boleh pakai template kayak gitu. Tapi tetap aja bisa simpel aja, nggak usah pakai desain aneh-aneh, bikin sendiri. Tapi tapi gue kan sambil kerja. Iya makanya Maksud gue tuh kayak ya gak apa-apa lah gue yang desain PPT-nya, karena kan gue juga baru bisa megang laptop malam gitu loh. Iya, takutnya kalau misalnya aku ngasih Rara yang bebannya lebih berat, dia nggak fokus kerja nanti. Ntar kalau malah tugasnya nggak selesai sama gue gimana? Ntar kalau gue nggak nyelesain terus kalian tiba-tiba nelfonin gue, gue lagi kerja gimana? Iya, resikonya di situ. Soalnya kan kalian waktu luangnya lebih banyak ya. Enggak juga sih, enggak juga ngasih, kita kan punya tugas masing-masing, kita punya hidup masing-masing. Ya gimana sih ya? Jadi sebenarnya emang ada nggak adil sih juga bagi gue, tapi kayak ya make sense aja sih, masuk akal. Itu juga Make sense? Iya, di antara nggak adil sama make sense gitu loh. Soalnya dia kan waktunya memang kurang ya. Kalau kalian, kalau gue misalnya nih gue yang research, terus gue nggak nyelesain di waktu itu, atau enggak gue telat kirim gara-gara gue ke partai, gimana? Tapi masih ada juga sih, bener deh. Ya udah lah. Ya udahlah, nggak harus sama juga nggak sih kayak difficulty-nya. Difficulty apa sih Indonesia-nya sih, pokoknya difficulty-nya ya kesulitannya nggak harus sama lah. Ya udahlah ya. Ya udah mau gitu aja atau mau dibagi-bagi? Nggak apa-apa, gue presentasi aja santai-santai. Jadi nanti jangan ada perasaan gimana ya selama kita ngerjain, asli deh. Gue juga jadi nggak enak. Ya nanti kalau kalian kesulitan ini aja, WA aku aja, nanti aku bantuin kalau aku bisa. Udah enggak sih ya, ya udah Ya no hard feeling lah, ya udah. sesuai Iya, aku kan Desember sih, nanti Desember. Pokoknya gila-gila. Aku udah kemarin tuh lagi lupa. Dia lagi liburan nih. Tapi ada bingung juga sih deh. Jadi aku bayar pajak dulu ya. Tapi ini nggak usah ngasih bayar pajak. Gue liburan dulu gini-gini. Apaan sih? Pemikiran Gen Z banget gak lu? Sih ya, aku juga Gen Z. Ya, iya, tapi ya sebenarnya bayar pajak. Sering lu udah emang pajak apa gitu ya? Pajak mobil, pajak motor. Ya banyak pajak kayak lu jelas-jelas nanti kewajiban dulu lah. Gue juga gitu lah. Ngapain sih bayar pajak? Gak punya gue nggak sih buat kita. Lagian kita juga nggak berasa pajaknya. Ya iya, tapi kan kita juga ikut. Kita kan sejarahnya harusnya ikut partisipasi lah. Nah, lu udah ngerasain hasil dari pajak lo sendiri itu. Kerumunan, enggak kan? Kan hasil dari kita. Kita masih dikit doang. Sisanya kalau hal-hal nggak guna. Ya Allah, please deh. Pikir juga dong. Seenggaknya kita tuh sebagai warga negara itu memberikan kewajiban kita sebagai warga negara juga buat membayar fasilitas negara yang mana bagaimana kita sendiri. Jadi menurut lo tuh gue mendingan bayar pajak dulu gitu ya? Pentingin dulu perasaan lu bos, jangan egois. Iya sih, sila kelima kan itu dia keadilan sosial ya. Iya gimana ya? Lagian gue kayak nggak berasa pajak gitu. Nah udah jadinya masuk dengan membayar pajak kan juga lu berarti membantu warga-warga sana juga yang mungkin kurang punya kas. Benar sih, udah lah nanti gue bayar pajak dulu kali nggak? Berarti itu pajak berapa sih ya? Lah gue orang kaya ya bro. Ya kalau nggak bayar pajak ya di sini. Kalian juga yang bayar pajak gue ya? Katanya lu udah bayar pajak. Ya buat nanti daripada lagi. Nah, gak jauh udah. Dan
terakhir untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika ingin rakyat Indonesia itu sejahtera, maka harus ada keadilan sosial yang berakar dari berbagai macam suku, agama, dan kelas. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi. Semua orang itu berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan juga kehidupan sosialnya. Sila kelima ini mengajarkan kita tentang keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban, mengembangkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, tidak berbuat semena-mena pada orang lain, dan menghormati hak orang lain dan menunaikan kewajiban diri sendiri. Dari sila pertama hingga sila kelima, kita belajar bahwa Pancasila adalah kompas kehidupan bangsa. Ia mengajarkan kita untuk beriman, menghargai sesama, bersatu, bermusyawarah, dan juga berlaku adil dalam segala hal. Mari kita jaga nilai-nilai itu bukan hanya dalam ucapan, tapi dalam tindakan nyata. Karena dengan Pancasila, Indonesia akan selalu kuat, damai, dan berdaulat. Kami generasi muda siap mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kamu, ya, tentang pendapat tentang sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Makanya kan jangan di sini. Ayo, ya, 1, 2, 3. Menurut kamu, sila pertama itu tentang apa sih? Agama. Agama. Ketuhanan yang Maha Esa tentang agama ya berarti ya? Nggak tahu. Iya. Ya, yang kedua sini. Ini. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu tentang apa sih? Semua manusia harus adil. Oh iya, bagus banget tuh. Nah, yang ketiga, persatuan Indonesia tentang apa? Ya, tentang kesatuan. Tahu dah. Tentang kesatuan aja. Ya, kesatuan Indonesia ya berarti ya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu tentang apa kira-kira nih? Gotong royong. Gotong royong mah sila ketiga. Nah iya, musyawarah, bener banget nih. Yang pakai sarung siapa sih? Ih, jago banget. Namanya Pais. Oh, Pais. Ternyata Pais jago ya. Dia udah kelas 6. Udah kelas 6, gacor banget Pais. Dia kelas 1 SD. Iya nih, kelas 6, ngaku-ngaku kelas 1. Yang kelima nih terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentang apa nih guys? Tentang Tentang adil. Tentang keadilan, Kak. Tentang keadilan. Tentang keadilan ya? Tentang keadilan rakyat Indonesia ya berarti ya? Oke. Terima kasih teman-teman. Nih yang tadi pakai sarung teman-teman. Katanya sih introvert. Iya, Pais namanya, Pais. Pais kelas 6. Pais kelas 6. Pais kelas 6. Ya udah kamu pulang lah, mama. Iya, pulang ya teman-teman ya. Dadah. Udah selesai. Thank you for watching ya.